Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam channel Sumba Matematika. Pada kali ini kita akan membahas soal-soal uji kompetensi 3 bab 3 transformasi dalam buku Matematika SMP kelas 9 revisi 2018 untuk kurikulum 2013. Oke, kita lanjut saja di sini untuk soal nomor satunya. Diketahui gambar yang berwarna biru merupakan bayangan hasil transformasi dari gambar yang berwarna merah. Tentukan jenis transformasinya. Oke, di sini pada bagian A. Pada bagian A di sini kita lihat gambar yang berwarna merah ke gambar yang berwarna biru. Ternyata dia mengalami pembesaran. Artinya di sini jenis transformasinya adalah dilatasi. Dilatasi, yaitu pembesaran. Pada bagian B, kita lihat di sini ada gambar yang berwarna merah dan di sini yang berwarna biru. Saling berhadapan. Ingat, yang saling berhadapan berarti dia itu mengalami pencerminan. Nah, ini antara dua, bisa dia dirotasikan atau di sini juga dia bisa pencerminan. Jadi di sini kita tulis saja pencerminan atau bisa juga dirotasikan searah berlawanan arah dengan jarum jam sebesar 180 derajat. Nah, seperti itu ya. Pada bagian C di sini kita lihat dari merah menjadi biru. Ternyata di sini dia mengalami perputaran. Oke, di sini C rotasi atau perputaran. Pada bagian D di sini kita lihat dari merah menjadi biru. Oke, di sini hanya mengalami pergeseran. Tidak mengalami perputaran atau pengecilan atau pencerminan. Seperti di sini cuman pergeseran atau translasi. Yang berikutnya pada bagian E di sini dari merah menjadi biru, tidak ada mengalami pembesaran atau pengecilan, bukan pencerminan juga, berarti di sini mengalami pergeseran juga. Atau translasi. Kalau ini refleksi ya. Yang berikutnya pada bagian F ada dari gambar merah menjadi gambar biru. Ternyata di sini dia terbalik. Nah, di sini kita tahu sendiri dia mengalami perputaran dan pergeseran, tapi di sini kita tulis saja dia perputaran atau rotasi. Pada bagian G di sini ada dari merah menjadi biru mengalami pembesaran atau dilatasi atau pembesaran. Bisa pembesaran, bisa pengecilan, tapi di sini dia mengalami pembesaran ya. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Gambar setiap bangun berikut dan bayangan hasil refleksi yang diberikan. Garis MN dengan M 3,5 dan N negatif 2, negatif 4. Direfleksikan terhadap sumbu Y. Jadi kalau direfleksikan terhadap sumbu Y, berarti di sini bayangan M untuk jawaban A ya. Bayangan M atau M aksen itu X-nya berubah tanda menjadi -3 dan Y-nya tetap. Dan N-nya juga begitu. Bayangan N-nya itu X-nya berubah tanda menjadi dari negatif menjadi positif dan Y-nya tetap karena direfleksikan terhadap sumbu X. Maaf, kalau terhadap sumbu X berarti sumbu X-nya nilai X-nya tetap. Oke, nilai X-nya tetap. Tadi itu buat sumbu Y ya. Ini
sumbu X, berarti di sini M-nya 3 tetap, begitu juga di N-nya juga min 2-nya tetap. Yang berubah di sini Y-nya, yaitu negatif 5, berubah tanda ya. Di sini dari min 4 berubah menjadi 4. Oke, sehingga titik untuk bayangan M di 3, negatif 5 dan titik untuk bayangan N di negatif 2,4. Gambarnya seperti ini. Oke, di sini untuk bayangan N, di sini untuk bayangan M. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut di bagian yang berikutnya, yaitu bagian B, di mana segitiga RST yang berkoordinat di R 2,3, negatif 3, S 4,5, dan T negatif 4,6 direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, ini direfleksikan terhadap sumbu Y, berarti bayangan R, bayangan S, bayangan T, itu Y-nya tetap. Jadi di sini Pak Guru tandakan memang untuk bayangan Y-nya tetap, yaitu negatif 3 di R, 5 di S, dan 6 di T. Oke, di sini sudah kita buat tetap. Dan yang berubah yaitu di nilai X-nya, yaitu 2 menjadi negatif 2, 4 menjadi negatif 4, dan di sini T ada negatif 4 menjadi 4. Nah, seperti ini ya. Sehingga bayangan R di min 2, min 3, bayangan S di negatif 4,5, dan bayangan T ada di 4,6. Dan kita buat dalam koordinat kartesius yang warna kuning ini ya. Ini S negatif 4,5, ini T 4,6, dan ini R min 2, min 3. Yang titik aslinya segitiga RST yang ini ya. Oke, sampai di sini sudah paham. Kita lanjut di bagian yang berikutnya, yaitu bagian C, segitiga KLM yang berkoordinat di K 2,5, L 3, min 4, dan M min 4, min 7 direfleksikan terhadap titik asal. Oke, direfleksikan terhadap titik asal berarti di sini K ada L, ada M. Oke, di sini direfleksikan terhadap titik asal berarti tandanya berubah. Nah, seperti itu ya, tandanya berubah dari negatif 1, negatif 2 menjadi 1,2. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, ini K ada negatif 2, negatif 5. Ini untuk bayangan K-nya, bayangan L, bayangan M. Oke, untuk bayangan L itu kita ubah tandanya negatif 3, 4-nya berubah menjadi 4. Begitu juga di M, negatif 4, negatif 7 berubah menjadi 4,7. Sehingga di sini hasilnya kalau kita lihat dalam bidang koordinat kartesius akan seperti ini. Yang warna kuning. Nah, seperti ini ya. Ada min 2, min 5, ada min 3,4, dan ada 4,7. Nah, seperti itu ya. Ini merupakan hasil refleksi terhadap titik asal. Ini dia titik asal, yaitu 0,0. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya, bagian yang berikutnya ya, bagian D. Segi 4 ABCD dengan A negatif 1, negatif 2, B 2, negatif 3, C 6,3, dan D negatif 4,2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Oke, direfleksikan terhadap Y sama dengan X ini hanya kita tukar posisi saja. Artinya di sini ada bayangan A, bayangan B, bayangan C, bayangan D. Oke, A di sini min 1, min 2. Kita balik menjadi min 2, min 1. Ya, seperti itu ya. Begitu juga di B, min 3,2. Di C ada 3,6 dan D ada 2, min 4. Oke, tinggal dibalik seperti itu aja ya. Kita langsung lihat bagaimana jika kita tempatkan titik-titik ini dalam bidang koordinat kartesius, maka akan ditampilkan seperti ini.
yang warna kuning ya. Lihat yang warna kuning ada B min 3,2, ada C 3,6, ada bayangan D 2,-4 dan bayangan A di sini min 2,-1. Oke, seperti ini ya. Sedangkan garis yang miring ini merupakan garis Y sama dengan X. Oke, seperti itu ya. Ya, kita akan lanjut pembahasan yang berikutnya yaitu bagian E. Garis FG dengan F min 4,6 dan G 7,-9 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Oke, Y sama dengan min X berarti di sini kita tukar dan berubah tanda. Nah, kita tukar dan berubah tanda biar lebih jelasnya. Kita tampilkan langsung untuk gambarnya seperti ini. Oke, di mana titik A di sini min 4,6 berubah menjadi min 6,4. Nah, seperti itu ya. Perhatikan dari A min 4 ya, min 4,6 min 4,6 berubah menjadi min 6,4. Nah, seperti itu ya. Untuk bagian B itu ada di sini ada 7,-9 berubah menjadi 9,-7. Nah, seperti itu ya. Berubah menjadi 9,-7. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi tandanya tetap pada titik X ataupun titik Y, tapi yang berubah tanda ya, ditukar dan berubah tanda. Seperti itu intinya. Sudah kita tukar dan berubah tanda. Oke, sampai sini sudah paham. Kita lanjut di nomor yang berikutnya yaitu nomor 3. Diketahui titik C, U, V dicerminkan terhadap X sama dengan min 2, X sama dengan 2. Menghasilkan bayangan di titik C 5,7. Berapa nilai U tambah V? Oke, di sini kita lihat hasil garisnya di X sama dengan 2. Di sini ada titik 5,7. Artinya karena dia garisnya terhadap X, 7-nya sama saja. Jadi 7-nya tetap ya. Kita lihat di sini. 5 ke 2 itu bedanya ternyata 3. Ini bedanya 3. Nah, berarti dari 2 kita bedanya 3 juga. 2 kurang 3 pasti di sini ada titik min 1,7 ternyata. Oke, berarti di sini U-nya min 1, V-nya 7. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika U tambah V itu sama dengan min 1 tambah 7 itu sama dengan 6. Oke, sampai sini sudah paham. Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Nah, seperti ini ya. Ini jarak dari sini sama dengan jarak dari sini ke sini. Oke, sudah paham? Ini jaraknya sama-sama 3 ya. Kita lanjut di nomor yang berikutnya yaitu nomor 4. Diketahui segitiga 4 TUVW berkoordinat di T 3,2, U 1,-4, V min 2,-3 dan W min 2,4. Gambar bayangan segi 4 TUVW setelah ditranslasi oleh min 2, 3 dan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Oke, di sini kita mengalami 2 kali transformasi. Kita langsung saja untuk titik T. Untuk titik T di sana ada 3,2. Kita translasi untuk min 2, 3. Jadi di sini untuk T, sebentar. Untuk bayangan T yang pertama, ini 3 dikurangi 2 itu sama dengan 1, 2 tambah 3 itu 5. Oke. Kita lanjut di transformasi yang kedua, berarti di sini bayangan yang kedua itu
kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Berarti kita tinggal balik saja. 1,5 menjadi 5,1. Oke, seperti ini ya. Kita lanjut di bagian titik U. Bayangannya, kalau kita translasikan, berarti 1 tambah min 2. Berarti di sini min 1. Koma, min 4 ditambah dengan 3. Berarti di sini min 1. Berarti min 1, min 1. Dan di sini juga untuk bayangan yang keduanya dibalik juga sama min 1, min 1. Untuk yang selanjutnya bagian titik V, bayangan yang pertama min 2, min 3 ditranslasikan min 2 tambah min 2 min 4. Min 3 tambah 3 itu 0. Berarti di sini untuk V yang kedua, bayangan yang kedua, kita tinggal balik 0, min 4. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut di titik W. Bayangan pertamanya itu di sini min 2 tambah min 2 itu min 4. Min 4 ditambah 3 itu 7. Berarti di sini cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Bayangan yang keduanya menjadi 7, min 4. Sehingga kalau kita tempatkan titik-titik ini ke dalam bidang koordinat kartesius, maka di sini akan menghasilkan gambar seperti ini. Oke. Yang kuning ini yang merupakan bayangan kedua, sedangkan yang biru bayangan yang pertama. Oke, seperti ini ya. T 5,1 min 1, min 1. Di sini ada 0, min 4 dan 7, min 4. Oke, seperti ini ya. Di bagian yang pertama juga sudah jelas. Oke, sampai sini sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjut ke nomor yang berikutnya. Diketahui titik sudut sebuah segitiga I min 2, min 1, J min 1, min 4, K min 4, min 1. Gambar bangun tersebut dan bayangannya dengan menggunakan translasi berikut ini. A 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Artinya 3, 4. Nah, seperti ini ya. 3 ke kanan, 4 ke atas. Berarti bayangan titik I-nya itu berada di min 2, min 1. Min 2 tambah 3 itu 1. Min 1 tambah 4 itu 3. Nah, seperti 1,3. Bayangan J di sini ada min 1, min 4. Min 1 tambah 3 itu 2. Min 4 tambah 4 itu 0. Oke, seperti ini ya. Kita lanjut di bagian K. K, bayangan K min 4, min 1 digeser sejauh 3 ke kanan, berarti ditambah 3 itu min 1, 4 dikurangi 1, min 1 ditambah 4 itu 3. Oke, min 1,3. Jadi di sini jika digambarkan dalam bidang koordinat kartesius, maka akan tampil seperti ini. Ini K-nya min 1,3, ini I-nya 1,3 dan J 2,0. Oke, ini yang aslinya. Kita lanjut di bagian yang berikutnya. X min 2, Y plus 5. Bayangan I-nya berarti di sini bayangan I-nya di min 2, min 1, min 2 kurang 2, min 4, min 1 tambah 5, 4. Bayangan J itu min 1 dikurangi 2, min 3, min 4 ditambah 5, 1. Bayangan K ada di min 4 dikurangi 2, itu min 6. Min 1 ditambah 5, itu 4. Jadi kalau kita gambarkan dalam bidang koordinat kartesius, kita tempatkan titik-titik ini akan menjadi ya seperti ini. Ada titik I min 4,4, titik J min 3,1, dan titik K min 6,4. Oke, seperti ini. Mudah kan? Kita lanjut di bagian yang berikutnya, yaitu bagian C. 5 satuan ke kiri dan 7 satuan ke bawah. Artinya di sini min 5, min 7. Nah, seperti ini ya.
Sehingga bayangan I-nya di sini min 2 kurang 5 itu min 7. Min 1 kurang 7 itu min 8. Kita lanjut bagian J, bayangannya min 1 dikurangi 5 itu min 6, min 4 dikurangi 7 itu min 11. Kita lanjut di bagian K, itu min 4 dikurangi 5 min 9, dan min 1 kurang 7 itu min 8. Sehingga kita tempatkan titik-titik ini dalam bidang koordinat kartesius, maka akan menampilkan gambar seperti ini. Ya, ini bagiannya. Min 9, min 8 untuk K, min 7, min 8 untuk I, dan J, min 6, min 11. Kita lanjut di nomor yang berikutnya atau bagian D. Di sini ada 7 min 10. Berarti di sini kita langsung saja min 2. Min 2 ditambah dengan 7. Berarti 5, min 1 dikurangi 10 itu min 11. Untuk J, min 1 ditambah 7 itu min 6 positif. Yang berikutnya min 4 ditambah dengan min 10, min 14. Yang selanjutnya pada bagian K, min 4 ditambah 7 itu 3. Min 1 ditambah min 10 itu min 11. Nah, di sini kita langsung saja lihat gambarnya akan tampil seperti ini. Min 3,11, 5, min 11, dan 6, min 14. Oke, di sini ya. Jadi dari sini gesernya ke sini. Oke, sampai sini sudah paham? Jika sudah paham, mari kita lanjut untuk membahas soal yang berikutnya. Diketahui segi 4 ABCD dengan koordinat titik sudut di titik A 2,5, B min 3,4, C 4,3, dan D 4, min 2. Gambar bayangan hasil transformasinya. Jika diketahui segi 4 tersebut, A ditranslasi 3 satuan ke kanan dan 5 satuan ke bawah, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Oke, di sini kita langsung saja menjawab untuk bagian A. Translasi 3 satuan ke kanan berarti positif, 5 satuan ke bawah berarti negatif. Nah, di sini ada titik A, bayangan A-nya itu ada 2,5 berarti 2 tambah 3 itu 5, 5 tambah min 5 itu 0. Kita refleksi, dicerminkan terhadap sumbu X. Berarti bayangan yang berikutnya di sini terhadap sumbu X berarti X-nya tetap. Berarti 5, Y-nya berubah tanda karena di sini 0 bilangan netral, maka dia sama 5,0. Yang berikutnya pada bagian B ada min 3,4. Jadi digeser 3 min 5. Berarti di sini min 3 tambah 3 itu 0. Dan 4 tambah min 5 itu min 1. Dan kita cerminkan terhadap sumbu X di sini. Kita balik untuk X-nya tetap. Dan Y-nya berubah tanda menjadi 1. Negatifnya hilang. Oke. Yang berikutnya pada bagian C. Pada bagian C di sini ada 4,3. Berarti di sini bayangannya untuk kita geser 3 min 5. 4 ditambah 3 itu 7. 3 ditambah min 5 itu min 2. Kita cerminkan terhadap sumbu X. Berarti di sini X-nya tetap, Y-nya berubah tanda dari negatif menjadi positif. Jadi positif 2. Yang berikutnya ada bagian D. Ada bagian D itu 4, min 2. Kita geser 4 tambah 3 itu 7. Dan min 2 ditambah min 5 itu min 7 juga. Jadi di sini kita cerminkan terhadap sumbu X, artinya di sini sumbu X, nilai X-nya tetap, dan
Y-nya berubah tanda dari min 7 menjadi positif 7. Sehingga kalau kita tempatkan titik-titik ini dalam bidang koordinat kartesius, maka akan menampilkan gambar seperti ini. Ya, bagian kuning itu merupakan yang transformasi terakhir, dan yang merah ini transformasi yang merah yang terakhir, yang kuning yang pertama ya, transformasi yang pertama. Jadi di sini kita langsung lihat saja untuk bagian D aksen 2 itu 7,7, 7,2, 5,0, dan di sini ada B 0,1. Oke, seperti ini ya. Silakan dilihat. Yang ini tandanya untuk kuning, yang ini tandanya untuk yang merah. Nah, seperti ini saya tandakan. Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam yang berpusat di titik asal, kemudian ditranslasi X min 3 Y plus 2. Oke, yang pertama kita rotasikan dulu 90 derajat berlawanan jarum jam, di mana titik A di sini 2,5, dan untuk dirotasikan 90 derajat, misalnya di sini ada titik P, misalnya ada titik P X, Y, dan diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, itu berarti P aksennya menjadi min Y, X. Ingat yang ini ya, min Y, X. Sehingga di sini min Y min 5,2. Oke, untuk B-nya, untuk B aksennya min 4, min 3, untuk C aksennya itu min 3,4, dan untuk D aksennya itu 2,4. Sehingga di sini kita lanjut untuk translasi X min 3. Berarti di sini A double aksen min 5 min 3, berarti di sini min 8, 2 tambah 2 itu 4. Begitu juga untuk B aksen 2 itu min 4 min 3 itu min 7, min 3 tambah 2 itu min 1. Nah, pada bagian C double aksen itu min 3 itu min 6, 4 tambah 2 itu 6. Kita lanjut di D double aksen. Oke, 2 kurang 3 itu min 1, 4 tambah 2 itu 6. Nah, sehingga gambarnya akan tampil seperti ini. Oke, gambarnya akan tampil seperti ini. Yang pertama kita lihat di A min 5,2, B min 4, min 3, C min 3,4, D 2,4. Kita lanjut untuk gambar yang warna kuning, ini merupakan hasil translasi. Untuk A min 8,4, B itu min 6,6. Ini C seharusnya ya. C. Ini B yang di sini min 7, min 1. Ini C ya, bukan B. Ini B aksen double aksen min 7, min 1, C min 6,6, dan D min 1,6. Jadi seperti ini ya. Kita lanjut di nomor yang berikutnya, yaitu bagian C. Translasi 36 kemudian dilatasi dengan faktor skala 2 dan berpusat di titik asal. Oke, di sini translasi 3,36. Kita lihat di sini untuk bayangan A, 2 tambah 3 itu 5, 5 tambah 6 itu 11. Untuk B itu min 3 tambah 3 itu 0, 4 tambah 6 itu 10. Untuk C itu ada 4 ditambah 3 itu 7, 3 tambah 6 itu 9. Untuk D 4 ditambah 3 itu 7 juga, min 2 tambah 6 itu 4. Sehingga di sini yang keduanya kita dilatasi terhadap titik asal dengan faktor skala 2, berarti titiknya dikali 2.
Seperti 10,22. Di sini ada B double aksen, ada 0,20. Di sini ada C double aksen, 14,18, dan di sini ada D double aksen, ada 14,8. Sehingga untuk gambarnya seperti ini. Oke, ini yang A-nya di sini 10,22, ini yang terakhir ya, yang double aksen. B 0,20, 14,18, 14,8. Sedangkan yang hasil translasinya yang ini. Oke, yang ini ya. Hasil translasinya 10 untuk B, 511 untuk A, 79 untuk C, dan D 74. Oke, sampai sini sudah paham? Jika sudah paham, mari kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Oke, di sini ada papan tulis, sudah lihat. Perhatikan dena susunan tempat duduk 9A SMP Ceria di atas pada minggu lalu. Pada minggu lalu, Wawan duduk pada posisi nomor 3 dari depan dan lajur 3 dari kiri. Oke, kita lihat Wawan yang ini Wawan. Yang selanjutnya, pada minggu ini Wawan berpindah pada bangku yang ditempati Putri. Sedangkan ini mana kita lihat Wawan pindah di bangku yang ditempati Putri. Putri, kita cari Putri di sini. Putri. Di sini Putri ya. Ini ada Putri. Wawan pindah di tempat duduk yang di Putri, dan di sini Putri pindah pada bangku yang ditempati Winda. Winda, kita lihat Winda di sini Oke, di sini Winda. Yang selanjutnya Winda berpindah pada bangku paling kiri belakang. Paling kiri belakang di sini, dan Boy menempati bangku yang diisi oleh Wawan pada minggu lalu. Oke, yang berarti yang berpindah tempat cuma 4 orang. Pada bagian A, jika pergeseran atau translasi posisi tempat duduk bernilai positif, jika bergeser ke depan dan ke kanan, serta bernilai negatif jika bergeser ke belakang dan ke kiri. Tentukan pasangan bilangan translasi yang menunjukkan perpindahan posisi duduk Wawan, Putri, Winda, dan Boy. Oke, di sini kita pasangan bilangan translasi, berarti kita jelaskan satu-satu. Pada Wawan itu bergeser dengan vektor. Kita lihat Wawan min 1, X dulu 3, min 1. Jadi 3, min 1. 3 bergeser ke kanan dan 1 ke belakang. Nah, seperti itu ya. Untuk yang selanjutnya untuk Putri. Putri kita lihat dia pindah ke Winda. Jadi dia min 2,1. Vektor min 21 ya. Untuk Winda lagi. Kita lihat Winda di sini min 3, min 2. Kita lanjut untuk Boy, dia pindah ke tempat duduk Wawan. Itu 2,3. Bergeser ke arah kanan 2, ke arah atas 3. Berarti 2, 3. Nah, seperti ini ya. Oke, kita sudah jawab untuk bagian A. Sekarang kita lanjut ke bagian B. Jika Andre melakukan translasi 3 min 4, bangku milik siapa yang ditempati oleh Andre pada minggu ini?
Kita lihat Andre. Andre di sini ada posisi paling depan, pojok depan paling kiri ya. Dan dia pindah ke translasi 3-4. Kita lihat di sini jawaban B adalah 3-4. 1, 2, 3. 4 ke belakang. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada 4, berarti jawabannya adalah Surya, karena dia akan pindah ke Surya. Surya. Oh ya, boy tadi 1, 2, 3 dan ke atas 1, 2. 2,2 ya, boy. Oke, yang bagian C, jika Ivanka, kita lingkar ya nama-nama. Ivanka di sini kita cari Ivanka. Ivanka, oke, Ivanka ada di sini. Ivanka, Dani dan Alex masing-masing ingin bertukar tempat duduk dengan syarat masing-masing siswa tidak boleh menempati posisi miliknya pada minggu lalu. Tentukan dua kemungkinan translasi yang dilakukan oleh masing-masing siswa tersebut. Oke, jadi di sini Ivanka, Dani dan Alex. Ivanka, Dani dan Alex. Dani. Ini Alex ada. Ivanka, Dani. Oke, Dani di sini. Oke, ingin bertukar tempat. Jadi mereka tidak diperbolehkan menempati posisi miliknya pada minggu lalu. Jadi di sini ingin bertukar tempat 2. Jadi Ivanka dulu ya, Ivanka kalau mau pindah ke tempat duduknya Alex, berarti di sini dia 1,123. Jadi 1,3. Begitu ya. 1,3. 1 ke kanan dan 3 ke atas. Nah, jika dia pindah, Ivanka mau pindah ke tempat duduk Dani, maka di sini 1, 2, 3, 1, 2. Berarti min 3,2. Dan min 3,2. Nah, seperti itu ya. Nah, begitu juga untuk Dani. Dani ingin pindah ke tempat duduk Ivanka. Berarti dia 1, 2, 3. 3. Jadi 3 ke kanan dan 2 ke bawah, berarti min 2. Dan kalau ingin berpindah ke tempat duduk Alex, berarti di sini Dani 1, 2, 3, 4, 4,1. 4,1. Oke, seperti ini ya. Dan yang berikutnya, jika Alex ingin berpindah ke tempat duduk Ivanka, berarti di sini min 1,123, min 1,3, min 1,3. Dan jika dia ingin berpindah ke tempat duduk Dani, berarti 1, 2, 3, 4 min 1. Jadi min 4 min 1. Jadi seperti ini ya. Nah, kita lanjut pada bagian D. Jika Paul dan Fahim ingin bertukar bangku, tuliskan transaksi yang dilakukan oleh masing-masing siswa tersebut. Jadi untuk D, Paul di sini dia melakukan pergeseran. Paul, kita cari yang namanya Paul. Oke, di sini Paul dan ingin bertukar dengan Fahim. Ini Fahim. Kita lihat Paul itu 1, min 2. 1, min 2 ya. Sedangkan Fahim pastinya kebalikan dari Paul. 1, min 2. Sedangkan Fahim ini kita min 1, pastinya min 1,2. Nah, kebalikan dari Paul. Jadi seperti itu ya. Nah, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Pada bulan Desember 2015 terjadi kecelakaan kapal yang
yang menyebabkan kapal tersebut hampir tenggelam. Berdasarkan hasil pemantauan di sekitar lokasi, diperkirakan ada tiga koordinat lokasi kemungkinan terjadi kecelakaan tersebut, yaitu di titik B, C, dan D. Titik A menunjukkan koordinat kapal tim SAR. Oke, jadi ini ya, ini tidak letak bye-bye ya, sumbunya di sini agak meleset sedikit, kita gambar ulang. Jadi seperti ini saja yang agak tepat. Tentukan translasi yang harus dilakukan oleh kapal tim SAR jika ingin menuju ke titik B, C, dan D. Untuk bagian A, kita buat satu-satu. Untuk dari A ke B. Itu kita lihat di sini dia melakukan translasi dari A ke B 1, 2, 3, 4, 5 ke kanan berarti positif 5, dan ke bawah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi 5,-6. Untuk A ke C itu ada 1, 2, 3 ke kanan dan 1 ke atas, berarti 3 ke kanan dan 1 ke atas. Untuk A ke D ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke kanan dan 1 ke bawah, 7 ke kanan dan 1 ke bawah. Oke, jadi seperti ini ya, dia melakukan translasi. Yang berikutnya untuk jawaban B, di sini berdasarkan perhitungan oleh tim ahli, kemungkinan besar lokasi kecelakaan kapal berada pada radius 4 satuan dari posisi kapal tim SAR saat ini. Menurutmu, pada titik mana kemungkinan terbesar terjadinya lokasi kecelakaan? Jadi di sini radius 4 maksudnya di sini jari-jarinya 4 cm dan membentuk lingkaran radius 4. Jadi yang masuk di sini itu hanya titik C. Titik C saja yang masuk ya. Sedangkan titik B sama D itu di luar radius 4. Oke, berarti di sini jawaban B itu lokasi titik C. Lokasinya di titik C yang termasuk. Oke, yang berikutnya pada bagian C. Selain menggunakan kapal tim SAR, diketahui ada kapal lain, yaitu kapal Marina Emas, yang dapat membantu para korban di lokasi kecelakaan kapal. Lokasi kecelakaan kapal berdasarkan jawabanmu pada poin B dengan posisi koordinat titik E. Oke, di sini adalah posisi Marina Emas. Ini kapal Marina Emas. Kapal mana yang lebih dahulu sampai ke lokasi terjadinya kecelakaan? Apakah dari A ke C atau dari E ke C? Nah, seperti ini ya. Jadi yang dekat itu dia melakukan di sini ada 2, 2, sedangkan di sini ada 3, 1. Kalau 3, 1 kita lihat dengan menggunakan rumus Pythagoras. Kalau AC itu akar 3 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. Artinya AC itu akar 10. Nah, kita lihat EC. EC kita menggunakan Pythagoras. Di sini ada 2 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat. Nah, di sini kita berbicara jarak, jadi kita abaikan tanda negatif. Berarti di sini akar 4 ditambah dengan 4. Di sini berarti akar 8. Akar 8 dengan akar 10 berarti yang lebih dekat yaitu titik E. Jadi jawabannya adalah jawaban C yang betul adalah yang akan sampai terlebih dahulu kapal Marina Emas. Nah, seperti itu ya. Marina Emas karena jaraknya lebih dekat. Oke, sampai sini sudah paham? Jika sudah paham, mari kita lanjut untuk membahas soal nomor 9. Oke. Diketahui garis RD berkoordinat
di R 2,5 dan D min 3,1. Pada bagian A, gambar bayangan garis RD setelah dilakukan rotasi 90 derajat searah jarum jam dan berpusat di titik asal. Oke, di sini searah jarum jam berarti untuk X-nya positif Y, min X, Y, min X ya. Artinya jika P, X, Y dirotasikan 90 derajat searah jarum jam, maka bayangannya berada di Y, min X. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini untuk R aksennya 2,5 berarti di sini 5, min 2. Begitu juga di D. D itu min 1,3 menjadi min 1,3. Oke, seperti ini ya. Jika dilihat dalam gambar titik-titik ini ditempatkan pada bidang koordinat kartesius, maka akan tampil seperti ini. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini ada titik A, R, di sini ada R 2,5, ini R, bukan A ya, R, ini D. Nah, sehingga kalau kita rotasikan dia akan menjadi 5, min 2. Ini untuk R aksennya, ini untuk D aksennya. Nah, seperti ini ya. Min 1,3 dengan 5, min 2. Begitupun untuk bagian B. Pada bagian B di sini untuk gambar RD rotasi 180 derajat berlawanan arah jarum jam, tinggal kita ganti tandanya. Berarti R aksen itu dari 2,5 menjadi min 2, min 5. Begitu juga pada D aksennya min 3, min 1 itu 3,1. Nah, seperti ini ya. Sehingga di sini akan jadi seperti ini. Ini R, ini D. Oke, sampai sini sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjut di pembahasan soal yang berikutnya. Perhatikan gambar di samping ini, gambar bayangan hasil rotasi bangun datar tersebut pada titik P. Jadi di sini pusat rotasinya dengan sudut rotasi yang ditentukan. A, rotasi 90 derajat searah jarum jam. B, rotasi 180 derajat searah jarum jam. Jadi ini searah jarum jam, kita lihat, kita tentukan dulu. Misalkan di sini adalah titik 0,0. Jadi kita bisa tentukan di sini titik A-nya itu berarti berada di 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di negatif 0, negatif 5,0. Jadi seperti itu. Begitu juga titik B, tinggal kita hitung 2 ke bawah, berarti di sini negatif 5, negatif 2. Nah, begitupun C. Sehingga untuk rotasi 90 derajat searah jarum jam, jika dilihat dalam gambar titik-titik ini ditempatkan pada bidang koordinat kartesius, maka akan tampil seperti ini. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini ada titik A, R, di sini ada R 2,5, ini R, bukan A ya, R, ini D. Nah, sehingga kalau kita rotasikan dia akan menjadi 5, min 2. Ini untuk R aksennya, ini untuk D aksennya. Nah, seperti ini ya. Min 1,3 dengan 5, min 2. Begitupun untuk bagian B. Pada bagian B di sini untuk gambar RD rotasi 180 derajat berlawanan arah jarum jam, tinggal kita ganti tandanya. Berarti R aksen itu dari 2,5 menjadi min 2, min 5. Begitu juga pada D aksennya min 3, min 1 itu 3,1. Nah, seperti ini ya. Sehingga di sini akan jadi seperti ini. Ini R, ini D. Oke, sampai sini sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjut di pembahasan soal yang berikutnya. Perhatikan gambar di samping ini, gambar bayangan hasil rotasi bangun datar tersebut pada titik P.
Jadi di sini pusat rotasinya dengan sudut rotasi yang ditentukan A. Rotasi 90 derajat searah jarum jam. B. Rotasi 180 derajat searah jarum jam. Jadi ini searah jarum jam, kita lihat, kita tentukan dulu. Misalkan di sini adalah titik 0,0. Jadi kita bisa tentukan di sini titik A-nya itu berarti berada di 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di negatif 0, negatif 5,0. Jadi seperti itu. Begitu juga titik B, tinggal kita hitung 2 ke bawah, berarti di sini negatif 5, negatif 2. Nah, begitupun C. Sehingga untuk rotasi 90 derajat searah jarum jam, rotasi 90 derajat searah jarum jam itu kita misalkan ada titik M, X, Y, maka di sini kita putar 90 derajat searah jarum jam akan menghasilkan bayangan di sini Y, min X. Jadi seperti itu ya. Jadi tadi ketika sudah menentukan titik A, titik B dengan sebuah titik koordinat, maka akan menghasilkan seperti ini. Nah, yang warna kuning ini merupakan bayangannya. Oke. Sedangkan untuk bagian B, rotasi 180 searah jarum jam, misalkan ada titik M, X, Y, maka bayangannya untuk M aksen min X, min Y. Jadi seperti itu ya. Jadi gambarnya akan seperti ini. Nah, di sini gambarnya akan seperti ini. Dan yang berikutnya untuk bagian C, rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Jadi seperti ini. Misalkan ada titik M, X, Y, maka di sini hasil rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam, dia akan turun ke bawah titik A ini. Jadi di sini min Y, X. Nah, jadi di sini min Y, X. Yang berubah tanda itu Y-nya, sehingga nanti akan menjadi seperti ini. Iya, seperti ini. Oke. Yang berikutnya bagian D itu rotasi 270 derajat. Jadi 270 derajat ini 270 derajat searah jarum jam, itu sama dengan 90 derajat berlawanan jarum jam. Nah, seperti itu. Oke, jadi untuk jawaban D ini itu sama dengan jawaban C, sehingga gambarnya seperti ini. Oke. Untuk yang terakhir, jawaban E itu rotasi 450 derajat searah jarum jam. Jadi rotasi 450 derajat searah jarum jam itu sama dengan 90 derajat searah jarum jam. Jadi di sini gambarnya akan sama dengan jawaban bagian A, yaitu seperti ini ya. Oke, sampai sini sudah paham? Kita lanjut di nomor yang berikutnya, yaitu nomor 11. Jika diketahui titik sudut dari tiap-tiap bangun datar sebagai berikut, rotasikan bangun datar berikut dan gambar bayangannya, pusat rotasi di titik asal. Jadi di sini ada A 3,-2, B -4,-5, C -4,3, dan D 3,4. Dirotasikan 90 derajat searah jarum jam. Jadi di sini Y, min X. Jadi kalau 90 derajat searah jarum jam itu kalau ada titik M, X, Y, ini untuk bagian A, X, Y, maka rotasinya
bayangannya itu Y, min X. Nah, seperti ini ya, yang searah dengan jarum jam. Jadi bayangan A kita peroleh di sini 3, min 2. Jadi 3, min 2 di sini 3, kita lihat Y, min X, min 2, min 3. Jadi seperti ini. Untuk bayangan B, min 4,5 berarti di sini min 5,4. Untuk C, bayangan C di sini 3,4 dan bayangan D di sini 4, min 3. Oke, seperti ini ya. Dan di sini kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Ya, untuk yang A min 2, min 3, untuk yang B min 5,4, yang C 3,4 dan D 4, min 3. Oke, kita lanjut menjawab untuk bagian B. Untuk bagian B di sini dirotasikan 180 derajat searah jarum jam. Berarti di sini kalau ada M, X, Y, maka hasil rotasinya bayangannya akan menjadi min X, min Y. Jadi seperti itu ya. Oke, kita di sini langsung untuk titik I, bayangannya ada di min 3, min 5. Untuk J ada di 3, min 4. Untuk K itu min 5,3. Sehingga gambarnya akan seperti ini. Oke, di sini untuk I min 3, min 5, J 3, min 4 dan K min 5,3. Dan untuk titik I, J, K seperti ini. Dirotasikan sejauh 180 derajat searah jarum jam. Oke, kita lanjut di bagian C. Nah, di sini bagian C dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau ada M, X, Y, maka bayangannya itu ada di min Y, X 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Sehingga untuk bayangan P itu ada di min 4,3, bayangan Q itu di min 2, min 3, bayangan R ada di 6, min 4 dan bayangan S ada di 3,5 sehingga gambarnya akan seperti ini. Oke, P ada min 4,3, Q ada di min 2, min 3, R ada di 6, min 4 dan S ada di 3,5 seperti ini ya gambarnya. Oke, kita lanjut di bagian yang berikutnya, yaitu bagian D. Itu dirotasikan 270 searah jarum jam. Itu sama saja dengan 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti di sini kalau ada M, X, Y, maka bayangannya itu di min Y, X. Sehingga di sini K, bayangan K itu ada di min 7,4. Bayangan L ada di min 5, min 3. Untuk bayangan M ada di 7, min 5 dan bayangan N ada di 2,4 sehingga kita bisa gambarkan seperti ini. Oke, di bagian A min 7,4 K, maaf di sini K, L, M, N. Oke. Untuk di sini untuk K, L, M, N. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi kita lihat bayangannya itu ada di sini. Ini yang bayangannya min 7,4, min 5, min 3. Di sini M aksennya 7, min 5 dan N aksennya 2,4. Oke, seperti ini ya. Jika sudah paham, kita lanjut di nomor yang berikutnya.
Perhatikan segitiga ABC pada gambar di atas. Gambar bayangan hasil transformasinya jika diketahui segitiga ABC tersebut. Oke, yang pertama di sini kita ketahui titik A berada di min 5,4, titik B berada di min 5,1, titik C berada di min 2,1. Oke, seperti ini ya, membentuk segitiga siku-siku. Pada bagian A dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1, kemudian ditranslasi min 48. Oke, kita lihat dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1, sehingga di sini untuk bagian A-nya, untuk gambarnya kita cerminkan terhadap Y sama dengan 1, sehingga di sini lihat di sini ini titik A-nya di sini ya. Kita jarak 3 juga. Titik A aksen, sehingga gambar segitiganya akan seperti ini. Oke, seperti ini. Dan titik A-nya saja yang mengalami pencerminan. A itu berada di min 5, min 2. Sehingga kalau kita gambarkan dengan betul, rapi, akan seperti ini. Oke, kemudian kita translasikan akan seperti ini. Jadi, min 5, ditambah dengan min 4, itu akan menghasilkan min 9, min 2 tambah 8 itu menghasilkan 6. Jadi seperti itu ya. Min 9,6 untuk titik A. Untuk titik B juga silakan dicari sendiri. Atau di sini kita bahas saja untuk titik B. Titik B di sini kita pakai yang ini, min 9, B double aksen min 9, 1 ditambah dengan 8, min 9,9. Untuk C double aksen itu min 2 ditambah dengan min 4, itu min 6, koma dengan 1 ditambah dengan 8, itu 9. Oke, seperti ini ya. Jadi muncul gambar seperti ini. Kita lanjut untuk yang bagian B. Pada bagian B di sini dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1. Jadi X sama dengan 1 di sini. X sama dengan 1 di sini. Itu berarti Y-nya tetap, karena ini sejajar dengan sumbu Y ya. Karena sejajar dengan sumbu Y berarti Y-nya tetap. Oke, di sini A kita tulis saja A aksen, B aksen, C aksen. Nah, di sini Y-nya tetap 4, 1, 1. Yang berubah itu adalah bagian X-nya. Kita lihat di sini untuk bagian C-nya dulu bedanya 3, jaraknya 3. Berarti dari 1 ditambah 3 itu 4. Nah, pada bagian B min 5 ke 1 itu jaraknya adalah 6. Berarti 1 tambah 6 itu 7. Nah, untuk bagian A, dari min 5 ke 1 itu jaraknya 6. Sehingga 1 ditambah 6 itu 7. Sehingga di sini kita lihat, nah, kemudian kita rotasi searah jarum jam. Searah jarum jam berarti A double aksen di sini 90 derajat searah jarum jam. Itu kalau yang berubah adalah misalnya X, Y, maka yang berubah itu Y, min X. Y, min X berarti di sini 4, min 7. Berarti di sini B double aksen 1, min 7, dan C double aksen itu yang berubah 1, min 4. Sehingga gambarnya akan seperti ini. Oke, seperti ini ya. Ini gambar aslinya. Dan gambar hasilnya yang ini. C 1, min 4, B 1, min 7, dan A 4, min 7. Oke, seperti ini ya. Ini untuk transformasi yang pertama, ini gambarnya. Kita lanjut untuk bagian C. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Dicerminkan terhadap sumbu Y berarti di sini A aksen, B aksen,
C aksen, itu Y-nya tetap. Y-nya tetap 4, 1, 1. Karena dicerminkan terhadap sumbu Y, maka di sini sama juga dari min 5 ke sumbu Y itu jaraknya 5. Dari 0 tambah 5 itu 5. Terus yang ini tinggal kita ubah tanda saja menjadi 1 min 5,1 berarti 5,1. Di sini min 2,1, di sini ubah menjadi 2,1. Kita maaf. Di sini kurungnya masing-masing. Oke, min 5,4, 5,4, 5,1, 2,1. Dan dilanjutkan dirotasi 180 derajat searah jarum jam. Berarti di sini searah jarum jam A double aksen min 5, min 4 berubah tanda, B double aksen min 5, min 1, C double aksen itu min 2, min 1. Kemudian translasi lagi X min 2, Y plus 4. Jadi di sini A triple aksen di sini min 5 dikurangi 2 min 7, min 4 ditambah 4 itu 0. Kita lanjut, B triple aksen itu ada min 5 kurang 2 itu min 7, min 1 tambah 4 itu 3. Nah, sedangkan yang C triple aksen ada min 2 itu min 4, min 1 tambah 4 itu 3. Sehingga hasil gambarnya seperti ini. Oke, ini yang terakhir itu warna kuning. Oke, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, yang terakhir warna kuning. Gambarnya seperti ini ya. Nah, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Diketahui titik sudut dari tiap-tiap bangun datar seperti berikut. Gambar bangun datar berikut beserta bayangan hasil dilatasi dengan faktor skala yang diberikan. Pusat dilatasi, titik asal. Sebutkan jenis dilatasi pada masing-masing bangun datar. Oke, di sini kalau lebih dari 1 itu dia mengalami perbesaran. Kalau faktor skalanya kurang dari 1 itu berarti dia mengalami pengecilan. Oke, kita lanjut di sini untuk bagian A. Untuk bagian A di sini, untuk bagian A, titik A di sini, karena dia skalanya 3, berarti di sini 3 kali 2 itu 6, min 6, B-nya itu ada min 6,15, dan C-nya itu ada 12,6. Sehingga hasil gambarnya seperti ini. Oke. Di sini min 6,15 untuk B, C, A. Oke, kita lanjut di nomor bagian B. Bagian B itu 1/4. Jadi di sini untuk bayangan I-nya 4 kali 1/4 itu 1, 8 bagi 4 itu 2. Untuk bayangan J-nya min 8 bagi 4 itu min 2, 12 bagi 4 itu 3. Untuk K-nya berarti di sini 16,8, 16 bagi 4 itu 4, min 8 bagi 4 itu min 2. Sehingga di sini dia mengalami pengecilan. Oke. Yang A tadi pembesaran ya, di sini pengecilan. Nah, jadi seperti ini, dia mengalami pengecilan. Oke, kita lanjut untuk menjawab soal bagian C. Faktor skalanya 4. Jadi di sini bayangan P 4,4, bayangan Q tinggal dikali 4, min 8,12, bayangan R itu ada min 4, min 12, bayangan S ada 12, min 12. Oke, seperti ini ya. Sehingga
gambarnya seperti ini. Dia mengalami pembesaran. Oke, seperti ini ya. Oke, kita lanjut untuk bagian D. Untuk bagian D di sini ada faktor skalanya setengah, sehingga bayangan K di sini ada 1,2. Untuk bayangan L itu ada min 2,2 positif ya. Min 2,2 positif. Untuk bagian M, bayangan M ada bagi 2 min 4, min 3. Untuk bayangan N ada 2, min 3. Sehingga jika digambarkan akan seperti ini. Dia mengalami pengecilan. Oke. Sampai sini sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjut untuk menjawab soal nomor 14. Seorang bajak laut sedang berburu harta karun. Sang asisten ingin membantu bajak laut untuk mendapatkan harta karun tersebut. Berdasarkan peta yang mereka dapat, diketahui bahwa lokasi harta karun berada pada titik B, sedangkan posisi bajak laut dan asistennya saat ini di titik A. Dengan menggunakan transformasi berikut ini, maka bajak laut akan menemukan harta karun yang dicarinya. Akan tetapi, tidak semua transformasi di bawah ini dapat digunakan dengan tepat untuk membantu sang bajak laut. Jika kamu menjadi asisten, langkah-langkah transformasi apa saja yang akan kamu lakukan? Gunakan masing-masing transformasi berikut ini tepat 1 kali. Jadi di sini ada beberapa informasi, kita pilih dari beberapa informasi ini untuk memperoleh harta karun. Jadi harta karun, posisi bajak laut dan asistennya di titik A dan harta karunnya di titik B. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini yang pertama, kalau kita menggunakan rotasi 180 derajat berpusat di titik asal, berarti di sini min 2, min 4, kita berada di sini. Di sini kita sudah berada di sini. Jika kita menggunakan yang berikutnya, kalau kita cermin terhadap sumbu Y, berarti dia lari ke sini makin menjauh. Jadi tidak tepat. Kalau kita cerminkan terhadap sumbu X, dia lari ke bawah sini. Jadi makin tidak tepat lagi. Kita coba rotasi lagi dia sebesar 90 derajat, nanti dia larinya makin jauh. Translasi 1 langkah ke atas, dia makin ke sini, 2 langkah ke kanan, dan 2 langkah ke bawah. Oke, jadi kita maju 1 langkah ke atas, kita lanjut ke F, 2 langkah ke kanan, dan 2 langkah ke bawah. Ternyata dia dapat. Nah, jadi informasi yang kita butuhkan itu adalah A, E, dan F. Nah, seperti itu ya. A, E, dan F. Atau di sini coba kita gunakan lagi yang ini, jawaban kita sudah temukan 1. Kita coba rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti di sini min 2, min 4, berarti min Y, X. Jadi 4, min 2. Jadi di sini dia berlawanan arah jarum jam. Jadi di sini ya. Oke, berlawanan arah jarum jam. Yang berikutnya kita coba cermin terhadap sumbu X. Kalau kita cermin terhadap sumbu X, berarti dia lanjut ke sini lagi. Nah, terus setelah itu kita satu langkah ke atas, ternyata dia sampai. Nah, berarti informasi yang berikutnya kita lakukan itu D, berlawanan arah jarum jam. Kita lanjut ke cermin terhadap sumbu X, B. Kita lanjut di E. Ternyata DBE juga bisa kita menemukan. Nah, seperti itu ya.
Nah, sampai sini gimana? Sudah paham? Nah, yang berikutnya coba kita cermin terhadap sumbu X. Itu berarti di sini, kena di sini. Kita cermin terhadap sumbu Y. Di sini, kita ambil satu langkah ke atas. Oke, satu langkah ke atas, dua langkah. Ternyata di sini yang pertama itu kita cermin terhadap sumbu X. Itu C. Nah, C. Oh, ini tadi DC, bukan DC ini ya. Kita cermin terhadap sumbu X ini ya. Oke, yang pertama C terhadap sumbu X. Kemudian cermin lagi terhadap sumbu Y, B. Dia kanannya di sini. Kita lanjut satu langkah ke atas, E. Dan kita pasang F, dua langkah ke kanan dan dua langkah ke bawah juga bisa. Nah, ternyata ada 3 cara yang kita temukan. Dan yang lain juga boleh cari cara-cara yang berbeda lainnya. Oke, sampai sini sudah paham? Kita lanjut di nomor yang terakhir. Bangun berwarna biru merupakan bayangan hasil transformasi dari bangun yang berwarna merah. Sebutkan langkah-langkah transformasi yang dilakukan terhadap bangun berwarna merah sehingga diperoleh bayangan berupa bangun berwarna biru. Untuk bagian A di sini kita lihat untuk titik ujungnya itu ada di sini. Oke. Ada titik 1,-2, ada titik yang berikutnya, ada titik 1,-4, ada titik 4,-2, dan ada titik 4,-4. Oke, kita rotasi. Kalau kita rotasi ada 2 nih pilihan. Kita rotasi searah jarum jam, berarti ini hasil berwarna merah ya, jadi warna merah ke warna biru. Jadi kita putar dengan titik asal ya. Kita putar dan titik asal di sini titik asalnya. Kalau kita putar searah dengan jarum jam berarti dia ke sini. Kalau berlawanan ke sini. Oke, di sini kita lihat yang berlawanan arah jarum jam dulu. Yang berlawanan dengan arah jarum jam berarti kalau ada X, Y, berarti hasil pencerminannya berada di berlawanan jarum jam min Y, X. Nah, seperti itu ya. Berarti di sini 2,1. Nah, di sini juga ada 4,1. Di sini, ini yang berlawanan arah jarum jam ya. Berarti dia ke atas. Nah, seperti itu. Yang 4,-2 kita putar, berarti di sini 2,4 dan di sini 4,4. Kita lihat titiknya 2,1 di sini, 2,1. Yang berikutnya ada di 4,1, di sini ada di 2,4 dan di sini ada 4,4. Nah, di sini kita tinggal geser dari sini ke arah sini. Berarti ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita lanjut geser ke arah X min 5. Min 5 ke arah kiri atau min 5, 0. Nah, seperti ini ya. Kita geser seperti itu. Jadi di sini kita eraser. Kita pasang keterangan saja di sini. Putar atau rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dilanjutkan dengan translasi geser ke kiri min 5, 0. Oke, seperti ini ya. Nah, yang berikutnya ada lagi.
Ini kan yang berlawanan arah jarum jam. Sekarang kita mau putar rotasi searah dengan jarum jam. Berarti di sini X, Y itu menjadi Y, min X. Ini yang searah jarum jam. Sehingga di sini 1, min 2, di sini 1, min 4, di sini 4, min 2, dan di sini 4, min 4 itu akan menjadi, perhatikan, Y min 2, min 1, di sini min 4, min 1, di sini ada min 2, min 4, dan di sini ada min 4, min 4. Nah, sehingga kita lihat pasangannya di sini nih. Min 2, min 1. Nah, di sini. Min 2, min 1 di sini. Terus min 4, min 1-nya di sini. Terus ada min 2, min 4. Min 2, min 4-nya di sini. Dan di sini. Oke, sehingga kita translasikan 1 ke kanan dan 5 ke atas. Oke, berarti di sini kita kasih keterangan putar atau rotasi 90 derajat searah jarum jam. Searah ini yang pertama ya. Yang pertama bisa juga kalian pilih ini atau bisa kalian pilih yang kedua. Searah jarum jam. Dilanjutkan dengan translasi oke, translasi 1 ke kanan dan 5 ke atas, berarti 1, 5. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini bisa juga ya. Jadi ada dua pilihan, mau yang di atas atau mau yang di bawah. Oke, kita lanjut untuk jawaban yang B. Dari gambar merah ke gambar biru. Oke, dari gambar merah ke gambar biru. Kita lihat di sini ada titik X, Y. Supaya dia posisi ke warna biru, berarti kita harus putar berlawanan arah jarum jam. Kalau kita putar berlawanan arah jarum jam, berarti di sini min Y, X ya. Di sini min Y, X. Oke. Min Y, X. Nah, di sini ada titik-titik 1,0, 1,0, ada titik 1,2, dan ada titik 5,2. Sehingga kalau kita rotasikan dia, kita masukkan ke dalam 0,1. Di sini ada min 2,1, dan di sini ada min 2,5. Oke, kita lihat di sini 0,1 di sini. Oke, kita sudah putar dia. Min 2,1 di sini, dan di sini ada min 2,5. Oke, di sini. Nah, supaya dia posisinya ke sini, berarti kita geser dia 1 ke kiri dan 1 ke bawah. Nah, seperti itu ya. 1 ke kiri dan 1 ke bawah, sehingga kita pasang keterangan putar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, berlawanan arah jarum jam, dilanjutkan dengan translasi min 1, min 1. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut untuk membahas soal bagian C. Nah, di sini bagian C. Dari gambar merah menjadi gambar biru. Kita lihat.
skalanya berapa. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini ada titiknya 2,-2, 2,-4, dan di sini ada 5,-4. Oke, 5,-4. Sehingga hasil diperbesar menjadi, kita lihat di sini pada dasar bawah itu panjangnya 3, dasarnya di atas itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti faktor skalanya adalah faktor skalanya adalah 3. Nah, seperti ini ya. Sehingga kalau kita perbesar dilatasi dulu, 3 akan menjadi 6,6, di sini 6,12, dan di sini ada 15,12. Nah, kita lihat di sini 15,12. Ternyata terlalu besar ya. Di sini kita lihat, oh ya, faktor skalanya itu 9/3, berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita geser sehingga di sini 2, 4, sehingga di sini menjadi 5 dengan 5. -5 dengan 5 geser menjadi -5 dengan 5. Nah, ini gesernya sejauh apa? Nah, kita lihat pergeserannya di sini, pergeserannya sejauh -5, -1. -5, dan di sini hasil geserannya 4, -1. 4,-1. Oh ya, di sini min ya, karena di sini dia berada di kuadran 4, 2, -2, -4, -4, begitu juga di sini -6, -12, -12. Nah, di sini -2 ditranslasi lagi. Oh ya, di sini tempat keliru, sehingga yang kita perbesar 3 dengan faktor skala 3, sehingga hasilnya ini 6,6. Dan di sini untuk titiknya yang ini tadi, supaya dia dapat di sini sebentar. Oke. Di sini min. Nah, dari min 6,6 sampai di min 5,5 itu kita translasi sejauh min 11. Nah, seperti itu ya. Jadi 6 kurang 11 itu min 5, min 6 ditambah 11 itu 5. Nah, seperti itu ya. Kita sudah dapatkan. Jadi di sini yang pertama dari merah ke biru, karena ini bangun berwarna biru merupakan hasil bayangan transformasi dari berwarna merah. Jadi kita harus bawa dari merah ke biru ya. Sehingga yang pertama didilatasi gambar merah dengan faktor skala 3, dengan faktor skala 3, dan dilanjutkan dengan translasi yang ini ya, dilanjutkan dan translasi min 11, 11. Oke, dengan vektor min 11, 11. Oke, seperti ini ya. Sampai sini sudah paham?
Jika sudah paham, kita lanjut di nomor 15. Di sini bagian D maksudnya, bagian D. Oke, kita lihat di sini dari gambar merah menjadi gambar biru. Nah, ternyata di sini ada mengalami perputaran dan pembesaran. Yang pertama dilatasi dan diputar. Nah, untuk selanjutnya kita lihat apakah dia membutuhkan translasi atau tidak. Kita lihat di sini untuk alasnya itu 2 menjadi 4, berarti dilatasinya mengalami pembesaran dengan faktor skalanya adalah 2. Nah, kita sudah dapat faktor skalanya 2, tinggal kita lihat titik-titiknya berada di titik 1,1. Di sini ada 3,1, ada 2,3, ada 2,3, dan yang terakhir ada 4,3. Ada 4,3. Kita lanjut dengan kita dilatasi dengan faktor skalanya 2, berarti ini hasilnya nanti 2,2. Di sini ada 6,2, di sini ada 4,6, dan di sini ada 8,6. Oke, sekarang karena posisinya berubah seperti ini, maka kita perlu rotasi dia berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Jadi di sini 90 derajat. Kalau ada X, Y, kalau berlawanan arah jarum jam berarti min Y, X. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini min 2,2. Jadi di sini min 2,2. Oke. Kita lanjut di min 2,6. Oke. Dan kita lanjut di min 6,4 di sini. Oke. Dan yang terakhir min 6,8 di sini. Berarti jawabannya adalah yang pertama dilatasi dengan faktor skala 2 dilanjutkan dengan rotasi 90 derajat arah berlawanan arah jarum jam. Oke, seperti ini ya. Kita lanjut untuk jawaban bagian E. Jawaban bagian E di sini kita lihat kotaknya sama sehingga di sini hanya mengalami pergeseran. Oke. Translasi gambar dengan di sini bergerak 3 satuan ke kanan dan di sini ke bawahnya ada 1 2 3. Oke. Maaf, bukan 3 3, jadi di sini ada 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Oke, 5 dan 5. Oke, translasi 5 min 5. Oke, seperti itu aja ya. Kita lanjut untuk bagian F. Oke, bagian F di sini dari merah menjadi biru hanya dia mengalami perputaran dan pergeseran. Oke. Perputaran dan pergeseran. Jadi di sini yang pertama putar 90 derajat arah jarum jam dan dilanjutkan dengan translasi dengan translasi. Oh ya, ini putar pusat rotasi. Ini keterangannya pusat rotasi di titik asal ya.
Oke, sampai di sini kita perlu cari dulu. Yang pertama titik-titiknya min 1,1, di sini min 4,1, dan yang terakhir min 4,4. Kita rotasi searah jarum jam. Searah jarum jam berarti dari X, Y menjadi Y, min X. Sehingga di sini hasilnya adalah 1,1, di sini 1,4, dan di sini ada 4,4. Oke, sudah ya. Nah, kita lihat di sini 1,1-nya di sini, 1,4-nya di sini 4,4-nya di sini. Sehingga kita hanya geser dia ke arah sini. Satu langkah ke kiri dan ke bawah. Translasi jadi min 1, min 1. Nah, seperti itu ya. Sampai sini sudah paham? Putar 90 derajat searah jarum jam dan dilanjutkan dengan translasi min 1, min 1. Nah, seperti ini. Sampai di sini sudah paham? Jika sudah paham, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam membahas soal uji kompetensi 3 bab 3 transformasi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jika ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan saya atau ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan dalam kolom komentar biar langsung saya jawab. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, serta komen jika diperlukan, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.